Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini saya akan membuat sebuah jurnal refleksi di mingguan 5 modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Yasin dari SDN Basiri 1, calon guru penggerak angkatan 11. Adapun model refleksi yang saya gunakan pada video kali ini adalah menggunakan 4F. 1. Facts peristiwa, 2. Feelings perasaan, 3. Findings pembelajaran, dan yang keempat adalah future penerapan. Pada tahapan pertama, facts, pada modul 2.1 ini saya mempelajari materi mengenai kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, diawali dengan pembelajaran secara mandiri yaitu mulai dari diri. Setelah mempelajari bagian mulai dari diri, berlanjut ke bagian eksplorasi konsep, di mana ada 3 materi yang esensial pada modul 2.1 ini. Materi tersebut adalah 1. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi, 2. Miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi, 3. Mengetahui kebutuhan murid, kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Kemudian setelah eksplorasi konsep, saya berkolaborasi dengan kelompok lain yang dilakukan secara tatap maya dipimpin oleh fasilitator kami. Dalam sesi ruang kolaborasi dibagi menjadi beberapa kelompok. Bagian pertama adalah diskusi dengan anggota kelompok, dan yang kedua adalah bagian presentasi hasil diskusi kelompok. Kami banyak berdiskusi dalam sesi ini, khusus dalam sesi menanggapi presentasi dari setiap kelompok. Kegiatan selanjutnya dalam modul ini adalah elaborasi pemahaman bersama instruktur. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan, saya lanjutkan dengan membuat tugas koneksi antar materi. Bagian ini adalah pengaitan antar materi yang sudah saya pelajari mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Tugas di bagian ini adalah menjelaskan pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang dikaitkan dengan materi baru yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya yang kedua adalah feelings. Saya bersyukur mendapat ilmu baru yang sangat luar biasa berpengaruh terhadap eksistensi saya menjalani profesi sebagai guru. Modul 2.1 memberikan saya banyak ilmu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun sebelumnya saya sudah melaksanakan sebagian dari apa yang dijelaskan pada materi modul 2.1 ini, di modul ini saya mendapatkan hal yang luar biasa terkait ilmu-ilmu baru yang memacu saya lebih bersemangat dalam mengimplementasikan semua yang saya dapatkan. Forum diskusi selama sesi ruang kolaborasi dan elaborasi membuat saya semakin paham mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap dengan mempelajari ini, saya konsisten menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga adalah findings. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson 1999, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memiliki pertimbangan yang masuk akal, seperti tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif secara penilaian berkelanjutan. Berikutnya adalah future. Setelah mempelajari modul ini, saya akan melakukan asesmen formatif awal dalam bentuk pertanyaan sederhana, membaca data yang sudah ada atau wawancara dalam memetakan kebutuhan murid saya di kelas. Saya juga merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan sering berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya adalah guru SD, maka saya akan lebih sering berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencocokkan materi yang diperlukan sehingga kerjasama antar guru dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya saya ingin mengimbaskan praktek baik saya agar keberpihakan pada murid terlaksana di sekolah saya. Terima kasih.
telah menyaksikan video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan dan semuanya. Maka oleh karena itu teruslah bergerak, menggerakkan dan terus tergerak untuk selalu membuat inovasi pembelajaran yang terus bisa mendukung untuk pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.